Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Nur Azizah, yang kedua Violina Desi Rahmadani, yang ketiga Ike Widya Mei Andarini. Kami akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran digital terintegrasi. Digital marketing adalah istilah umum suatu usaha untuk memperkenalkan sebuah merek dengan menggunakan media teknologi digital yang dapat menjangkau konsumen secara real-time, interaktif, dan relevan. Digital marketing sendiri berkembang sejak era industri teknologi 1990 sampai saat ini. Memanfaatkan fasilitas perangkat teknologi sebagai media advertising bisnis untuk berkembang dan dikenal luas. Strategi pemasaran digital pada dasarnya adalah strategi pemasaran saluran yang menentukan bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan khusus saluran dan mengembangkan proposisi saluran yang berbeda dan komunikasi khusus saluran yang konsisten dengan karakteristik saluran dan persyaratan pengguna akhir. Aspek pengelolaan media digital dan teknologi yang masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi besar termasuk 1. Memperoleh dukungan dan anggaran yang konsisten dengan konsumsi dan nilai media yang dapat dihasilkan. 2. Konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital dan tim lain seperti pemasaran tradisional, teknologi informasi, keuangan, dan manajemen senior. Yang ketiga, koordinasi dengan saluran berbeda dalam hubungannya dengan tim yang mengelola program pemasaran di tempat lain dalam bisnis. Yang keempat, mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku yang dikumpulkan secara online. Yang kelima, mencapai pelaporan, tinjauan, analisis, dan tindakan tindak lanjut yang konsisten dari hasil pemasaran digital di seluruh bisnis. Yang keenam, menyusun tim digital spesialis dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi dengan mengubah tanggung jawab di tempat lain dalam organisasi. Yang ketujuh, waktu ke pasar untuk menerapkan fungsi baru di situs. Yang kedelapan, taktik pemasaran online, insourcing dengan outsourcing, yaitu penelusuran, afiliasi, dan pemasaran email atau PR. Yang kesembilan, perekrutan dan retensi staf. Merumuskan strategi pemasaran digital. Yang pertama, menyiapkan identitas digital. Dalam menyiapkan identitas digital, biasanya perusahaan membuka akun website dan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan blog. Dalam menggunakan media sosial, perusahaan dapat dikenal luas dan meningkatkan upaya interaksi dengan para pelanggan. 2. Penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan saluran digital untuk menjual lebih banyak produk yang sudah ada di pasar. Karena internet memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan penjualan atau mempertahankan penjualan strategi penetrasi pasar. Pengembangan merek. Pengembangan merek termasuk mengembangkan proporsi nilai online. Pengembangan merek sangat penting untuk mendorong interaksi dan diskusi yang akan memperkuat pesan merek melalui media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Definisikan proporsi nilai yang unik tetapi yang terpenting dapat tersampaikan. Hal ini disebut dengan value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang sudah dijanjikan oleh perusahaan untuk bisa diterima oleh pelanggan apabila mereka ingin membeli produknya. Hal tersebut bisa dinyatakan dengan kalimat mengajak calon pelanggan untuk turut menggunakan produk ataupun layanannya. Jadi dalam hal ini, kita sebagai pemilik merek harus mampu meyakinkan setiap calon pelanggan agar yakin menggunakan produk yang kita ciptakan. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi disebut juga sebagai tahapan dari tindakan manajemen strategi. Dalam strategi, menyiapkan identitas digital. Pengimplementasiannya yaitu dengan membuat akun sosial media seperti Facebook, web, Instagram, YouTube, atau TikTok, dan lain-lain. Sebagai contoh seperti merek Nasifik. Salah satu merek kecantikan, dia membuat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan web.
Media-media sosial tersebut mereka pergunakan untuk menginformasikan kepada pelanggan akan informasi produk-produk mereka atau informasi tentang event-event yang ada seperti promo spesial. Berikut adalah contoh tampilan media sosial yang dimiliki oleh Nasivic, yaitu seperti Instagram, Facebook, YouTube, bahkan mereka bekerjasama dengan e-commerce di Indonesia yaitu seperti Shopee. Yang selanjutnya yaitu penetrasi pasar. Implementasi dari strategi penetrasi pasar ini ada beberapa, yaitu seperti yang pertama, geografis pasar baru, yaitu mengekspor ke negara yang baru. Misalnya seperti produk Nature Republic yang diproduksi di Korea yang awalnya hanya dipasarkan di negara Korea, saat ini sudah masuk di Indonesia. Bahkan mereka membuka outlet di beberapa kota yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dimensi atau kemasan produk baru. Kemasan telah menjadi sesuatu yang lebih berarti dan konsep kemasan telah menjadi bagian penting dalam keberadaan ekonomi. Contohnya, minuman teh New Green Tea yang mengeluarkan kemasan special edition yang bekerjasama dengan brand ambassador mereka yaitu NCT 127. Dengan mengeluarkan kemasan spesial itu, mereka berhasil meningkatkan penjualan mereka. Adalah gambaran kemasan baru dari New Green Tea yang bekerja sama dengan NCT 127. Selanjutnya, pengembangan merek. Perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena merek kita sudah dikenal oleh konsumen. Contoh pengimplementasiannya yaitu produk Tropicana Slim yang awalnya hanya mengeluarkan produk pemanis rendah kalori yang kemudian mengembangkan merek dengan mengeluarkan susu, kopi, madu, dan berbagai jenis bahan untuk memasak rendah garam. Berikut adalah contoh dari produk Tropicana Slim. Proporsi nilai. Implementasi strategi proporsi nilai yaitu dengan contoh brand Nike dengan We Use the Power of Sport to Move the World. Sebagai perusahaan raksasa yang bekerja di bidang olahraga, Nike memiliki visi dan misi untuk membuat lingkungan yang aspiratif dan inspiratif bagi para karyawannya. Nike memandang seluruh karyawannya lebih dari posisi mereka saja. EFP seperti ini menjadi nilai jual employer brand Nike. Dengan menyebut diri mereka sebagai tim pendukung kesuksesan semua orang dan berkontribusi pada kesehatan dan kebugaran, hal ini mencari perhatian kandidat terbaik dari berbagai macam keahlian untuk mendaftar. Bahkan, pada tahun 2018, Nike diberikan penghargaan dari Glassdoor sebagai salah satu tempat terbaik untuk bekerja. Dan berikut ini adalah contoh dari brand Nike. Selanjutnya, mengevaluasi pendekatan strategi alternatif untuk penggunaan platform digital. Strategi alternatif adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Di era digital saat ini, pengusaha memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis, tetapi jumlah pesaing juga bertambah. Oleh sebab itu, strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat agar dapat menghadapi persaingan bisnis. Dengan pendekatan strategi alternatif, menurut kelompok kami sangat tepat untuk menggunakan platform digital. Karena di era digital saat ini, banyak platform digital yang ada, kita akan diuntungkan dengan pemasaran yang lebih mudah, yang akan menjalinkan keberhasilan yang besar jika kita menggunakan strategi alternatif yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.